Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fazila Zahra dengan NIM 66612000114 dari kelas 3B Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-governance pada PT Hutama Karya. PT Hutama Karya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembangan, dan penyedia jasa jalan tol. Visi misi PT Hutama Karya. Visi PT Hutama Karya yaitu pengembangan infrastruktur terkemuka di Indonesia. Adapun misi PT Hutama Karya yang pertama yaitu menyukseskan mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera. Yang kedua, mengembangkan multi-bisnis berbasis infrastruktur melalui usaha investasi, jasa, konstruksi, dan manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah premium pada korporasi dan dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketiga, membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi yang berkesinambungan melalui pemantapan human capital dan financial capital serta menciptakan safety culture di lingkungan perusahaan. PT Hutama Karya melakukan berbagai persiapan termasuk terus melakukan inovasi dalam memberikan layanan yang terbaik bagi para pengguna jalan tol di jalan tol Trans Sumatera jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Salah satunya melalui aplikasi Hakatol App. Hakatol App memberikan kemudahan informasi bagi para pengguna jalan yang melintas di jalan tol yang dikelola Hutama Karya. Aplikasi Hakatol App dapat diunduh di Play Store bagi para pengguna Android. Semua informasi mengenai jalan tol khususnya yang dikelola Hutama Karya bisa ditemukan pada aplikasi tersebut. Adapun fitur yang bisa diakses pengguna adalah fitur top up. Dengan demikian, pengguna jalan yang tidak memiliki atau kekurangan uang elektronik bisa mengisi saldonya menggunakan fitur tersebut. Namun, layanan isi ulang ini hanya bisa digunakan pada ponsel yang telah memiliki teknologi Near Field Communication. Selain itu, ada fitur live CCTV, lalu rest area terdekat, bahkan bisa melihat tarif jalan tol juga. Selain itu juga kita bisa mengetahui masjid, resto, bengkel, SPBU, dan hotel terdekat. Semua cukup dalam satu aplikasi yaitu Hakatol App. Kemudahan perjalanan bisa dibawa di mana saja. Menurut Well and Ross mendefinisikan IT governance sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. IT governance merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan TI untuk pencapaian organisasi. IT Principle. IT Principle merupakan peran IT yang mencerminkan esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana TI akan digunakan dalam bisnis organisasi. IT Master Plan merupakan suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi PT Hutama Karya. IT Master Plan berisi strategi-strategi perusahaan beserta visi dan misi perusahaan dalam perencanaan manajemen proyek IT dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan penambah keunggulan dan yang kompetitif dalam mewujudkan perannya sebagai penunjang bisnis perusahaan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Maka bagian teknologi informasi menetapkan visi dan misinya. Untuk mewujudkan visi dan misi di bidang TI, maka telah disusun suatu rencana terintegrasi yang dituangkan dalam Master Plan TI 2017-2021 dan tata kelola TI yang telah memenuhi arahan pemegang saham sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 MBU 2013 tanggal 18 Februari 2013. IT Arsitektur. IT arsitektur yaitu standar-standar IT yang akan diwujudkan dalam keputusan-keputusan tentang pengaturan data dan aplikasi dalam penggunaan IT. Dalam standar pembayaran, aplikasi Hakatol turut dilengkapi dengan fitur top up. Dengan demikian, pengguna jalan yang tidak memiliki atau kekurangan uang elektronik bisa mengisi saldonya menggunakan fitur tersebut. Cara pembayarannya juga sangat mudah karena bisa memilih berbagai akses seperti debit online,
Mandiri, dan BNI. Namun, layanan isi ulang ini hanya bisa digunakan pada ponsel yang telah memiliki teknologi Near Field Communication. Selain itu, Hackathon app diharapkan dapat memberikan kemudahan informasi bagi para pengguna jalan yang melintas di jalan tol yang dikelola oleh Utama Karya. IT arsitektur. IT arsitektur yaitu standar-standar IT yang akan diwujudkan dalam keputusan-keputusan tentang pengaturan data dan aplikasi dalam penggunaan IT. Dalam standar pembayaran, aplikasi Hackathon turut dilengkapi dengan fitur top up. Dengan demikian, pengguna jalan yang tidak memiliki atau kekurangan uang elektronik bisa mengisi saldonya menggunakan fitur tersebut. Cara pembayarannya juga sangat mudah karena bisa memilih berbagai akses seperti debit online, Mandiri, dan BNI. Namun, layanan isi ulang ini hanya bisa digunakan pada ponsel yang telah memiliki teknologi Near Field Communication. Selain itu, Hackathon app diharapkan dapat memberikan kemudahan informasi bagi para pengguna jalan yang melintas di jalan tol yang dikelola oleh Utama Karya. IT infrastruktur. IT infrastruktur yaitu menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan. Utama Karya berkomitmen untuk terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik di jalan tol yang dikelolanya dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan dari pengguna jalan tol. Utama Karya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, serta memastikan menggunakan satu kartu uang elektronik hanya untuk satu kendaraan pada sistem tertutup. Memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintas di jalan tol. Apabila pengguna jalan tol lupa untuk mengisi saldo uang elektronik, dapat menggunakan aplikasi Hackathon app yang dimiliki oleh Utama Karya, di mana di dalamnya terdapat fitur cek saldo uang elektronik dan juga dapat melakukan top up saldo uang elektronik. Melaporkan ke call center masing-masing cabang tol apabila terjadi tindak kejahatan yang ada di jalan tol maupun rest area, serta selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Business Application Need. Business Application Need yaitu menentukan pemenuhan kebutuhan aplikasi bisnis dengan membangun aplikasi bisnis yang perlu diadakan atau dikembangkan oleh TI. PT Utama Karya telah membangun aplikasi-aplikasi berbasis web di bidang pemasaran, produksi, keuangan, HC secara integrasi yang memungkinkan manajemen dapat mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang pertama ada aplikasi Hackathon. PT Utama Karya meluncurkan aplikasi layanan informasi tentang jalan tol berbasis mobile. Hackathon app dapat digunakan oleh pengguna jalan maupun masyarakat umum. Hackathon app memberikan kemudahan informasi bagi para pengguna jalan yang melintas di jalan tol yang dikelola Utama Karya. Yang kedua ada implementasi ERP. Berdasarkan atas kajian kebutuhan sistem untuk mendukung proses bisnis perusahaan, diputuskan bahwa PT Utama Karya mengimplementasikan ERP SAP pada tahun 2017. Perseroan mulai melakukan pengembangan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan platform SAP sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IT Master Plan 2017 sampai 2021. Dengan adanya penerapan TI ini, maka semua bentuk pelaporan akan dilakukan melalui perangkat elektronik. Penerapan sistem SAP yang berskala internasional dapat membantu mempercepat proses pengintegrasian sistem di tubuh korporasi. Yang ketiga ada implementasi BIM atau Building Information Modeling. Selain itu juga mengantisipasi perkembangan teknologi digital pada bisnis konstruksi. Mulai awal tahun 2018 telah menerapkan BIM pada proses bisnisnya. Implementasi BIM dilaksanakan oleh satu unit khusus, di mana penguasaan software BIM tidak terpaku pada satu jenis software tertentu, melainkan penguasaan pada beberapa software sesuai dengan ekosistem yang ada. Perusahaan terus mengadakan pelatihan BIM serta sertifikasi pengakuisisi lisensi-lisensi pendukung dan diharapkan pada tahun 2019 PT Utama Karya dapat menerapkan BIM dalam seluruh proses bisnisnya. Yang keempat ada infrastruktur TI. Untuk meminimalisir risiko shutdown perangkat infrastruktur telah dilakukan konsep high availability pada setiap perangkat redundansi jaringan FO, sistem tap backup data dan menerapkan disaster recovery center. Dalam memperkuat ketahanan terhadap serangan cyber,
telah diimplementasikan perangkat Next Generation Firewalls di kantor pusat, data center, dan disaster recovery center. Mengikuti perkembangan review LJPP perusahaan, dilakukan review terhadap master plan IT dan tata kelola IT yang disesuaikan dengan perubahan peraturan Menteri BUMN nomor 03 MBU 02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi bidang usaha milik negara. Review penyempurnaan master plan IT dan tata kelola IT ini dan pelaksanaannya diharapkan menjadi pedoman perusahaan dalam mencapai target tingkat maturitas IT. IT investment dan prioritasisasi. IT investment dan prioritasisasi yaitu menentukan prioritas barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Hutama Karya menyadari pentingnya peran TI dalam mendukung pencapaian kinerja perseroan. Untuk itu, perseroan memberikan anggaran yang cukup untuk melakukan pengembangan TI agar dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pengembangan usaha dan pencapaian kinerja perseroan. Tahun 2018, investasi TI Hutama Karya mencapai 27 miliar yang digunakan untuk keperluan pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, serta implementasinya. Matriks input dan decision rate ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana perusahaan PT Hutama Karya membuat keputusan besar mengenai siapa yang memiliki hak membuat keputusan dan siapa yang berhak memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil. Pengaturan tata kelola TI pada PT Hutama Karya yaitu pada domain IT Principal dengan style anarki, Dewan Direksi yang mempunyai hak input sedangkan yang memberi keputusan untuk prinsip tersebut yaitu Dewan Komisaris dengan style bisnis monarki. Selanjutnya, domain IT infrastruktur strategis dengan style anarki Direktur Operasi yang mempunyai hak input sedangkan yang memberi keputusan untuk prinsip tersebut yaitu Dewan Komisaris dengan style bisnis monarki. Selanjutnya, domain IT arsitektur dengan style federal yaitu subdivisi perencanaan asuransi dan IT perencanaan arsitektur yang mempunyai hak input sedangkan yang memberi keputusan untuk prinsip tersebut yaitu divisi teknologi informasi dengan style IT monarki. Selanjutnya, domain business application unit dengan style feudal yaitu subbagian pengembangan sistem informasi dan subbagian perencanaan dan asuransi TI yang mempunyai hak input sedangkan yang memberi keputusan untuk prinsip tersebut yaitu divisi teknologi informasi dengan style IT monarki. Selanjutnya, domain IT investment dan prioritization dengan style federal, divisi pengembangan bisnis dan investasi dan subbagian operasi dan pelayanan teknologi informasi yang mempunyai hak input sedangkan yang memberi keputusan untuk prinsip tersebut yaitu divisi komite audit dengan style anarki. Permasalahan pada aplikasi Hackathon ini yaitu yang pertama, saat top up saldonya tidak masuk. Yang kedua, CCTV banyak yang tidak bisa dibuka. Yang ketiga, pada fitur top up pembayarannya pun hanya bisa memakai BNI dan Mandiri saja. Solusi permasalahan pada aplikasi Hackathon ini seharusnya fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut diperbaiki, seperti ada fitur CCTV, yaitu agar masyarakat mengetahui perjalanan tersebut macet atau tidaknya. Yang kedua, ada fitur top up, agar masyarakat tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, menambah metode pembayaran agar lebih mudah mengakses pembayaran. Hutama Karya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembangan, dan penyedia jasa jalan tol. PT Hutama Karya melakukan berbagai persiapan, termasuk terus melakukan inovasi dalam memberikan layanan yang terbaik bagi para pengguna jalan tol di Jalan Tol Trans Sumatera, jelang liburan Natal dan Tahun Baru, salah satunya melalui aplikasi Hackathon app. Hackathon app memberikan kemudahan informasi bagi para pengguna jalan yang melintas di jalan tol yang dikelola oleh Hutama Karya. Sekian penjelasan mengenai e-governance pada PT Hutama Karya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.